buka Wahyu. Jadi memang saya sampai tanya sama Tuhan, Tuhan ini enggak yang lain. 7 sidang Jumat ini kamu harus sampaikan supaya mereka itu mempunyai dasar dan kamu dipanggil dan saya dipanggil di tempat mana dan engkau harus dapat menggenapi jatah bagian yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, tapi kalau bisa sih minta bonus, ya toh? Kalau yang bisa genepi jatah cuma 10%, wah, kalau yang dapat bonus berapa? 50%. Kalau 10% dari 10%, itu saja sudah luar biasa. Sebab sukar sekali dapat bonus. Kalau tidak benar-benar rela segala-galanya. Sebab harus meninggalkan semua bahkan diri, istri, suami, anak, orang tua, bahkan apa saja yang kamu punya. Itu baru bisa. Seperti Paulus. Untuk Paulus dapat menggenapi, ada duri ditaruh di daging Paulus. Kenapa? Itu menjadi penghalang dari karakter, bawaan, kelemahan. Jadi penghalang. Jadi, waduh, sehingga Paulus minta 3 kali sama Tuhan, Tuhan bilang cukup. Jangan minta lagi. Kasih karuniaku cukup di dalam kamu. Jadi justru ditanam duri itu tambah rencana Tuhan digenapkan. Nah, kita memang kerap kali tidak bisa mikir, tidak bisa ngerti, saudara. Jadi saudara itu harus tahu bahwa hidup di dalam Tuhan itu luar biasa. Benar-benar roh menjelma menjadi daging. Nah, itu harus, kekristenan itu begitu, Tuhan mau. Nah, kerap kali anak-anak Tuhan ini dijebak begini, saudara. Ini orang-orang yang dijebak begini biasanya orang yang selalu pinter. Jebak begini, masakan Tuhan itu kudus, mau memakai aku yang kotor ini. Contohnya, saya masih mata keranjang, masih hidup dalam kenajisan. Mau enggak Tuhan itu ngomong? Mau enggak? Mau. Karena apa? Karena Tuhan berkata, aku datang cari orang dosa. Jadi kamu sudah benar ngapain? Nah, makanya Tuhan itu menjelma menjadi manusia seperti orang dosa, kumpulnya sama orang dosa. Loh. Bahkan iblis sekalipun, salah satu muridnya itu Tuhan berkata, salah satu dari kamu 12 iblis. Bahkan iblis Yudas itu dijak tidur. Loh, benar lah? Makan bersama lah. Jadi Tuhan itu jangan dibatas gini. Oh, dia kudus, aku kotor, jadi tidak bisa. Justru kekotoran Tuhan datang untuk sama dengan orang yang seolah-olah sama kotor, ditarik ke dalam kebenaran. Nah, kalau saudara itu tidak bisa merendahkan diri sampai seperti sama dengan orang itu tidak akan dapat bertobat. Ya kan? Karena dia bilang, kamu bisa ngomong, tapi tidak ngalami, coba gue ngalami. Lah. Jadi kalau saudara mau bersaksi, tidak mungkin. Nah, jalan Tuhan bukan jalan kita. Maka dari itu, coba kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadamu, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa
keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Beliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, saudara, jemaat di Pergamus ini adalah orang-orang yang diam di tempat iblis diam. Artinya seperti contohnya di RRC. Nah, itu gereja tumbuhnya selalu di bawah tanah. Sembunyi. Nah, orang-orang yang seperti di tempat-tempat seperti itu, nah, adalah dibutuhkan orang yang dituntut oleh Tuhan setia sampai mati. Jadi berani mempersembahkan harga jiwanya itu untuk membayar harga jatah yang Tuhan berikan. Nah, orang-orang yang seperti ini, saudara, itu tidak dibutuhkan pengetahuan Alkitab komplit. Enggak. Jadi jangan nilai harus ngerti segini baru bisa. Nah, saudara tahu di RRC orang anak-anak muda yang baru bertobat dipakai Tuhan luar biasa, jadi saksi, membuat mujizat, baru bertobat beberapa jam. Karena apa? Karena Tuhan tahu dia hidup di mana. Sewaktu-waktu lepas kepalanya. Jadi saudara harus tahu, nah, hal ini bisa terjadi untuk saudara yang di kelompok lain enggak? Nah, ngerti enggak? Bisa. Karena hal ini bisa terjadi di dalam sesaat. Contohnya di Ambon, ribut. Contohnya di Jakarta, diserbu orang anak-anak Tuhan. Nah, itu kamu menghadapi persis situasi kamu pas di tengah-tengah iblis. Nah, dalam saat seperti itu bisa dalam situasi sekejap, bisa situasi yang berkepanjangan. Nah, makanya saya selalu katakan, jangan Alkitab ini dijadikan Taurat. Jadi dipilah-pilah, ini gini. Saudara bisa masuk sini, bisa masuk sana, dalam hal yang insidental. Tidak terus-menerus. Nah, makanya selalu Tuhan tutup kepada jemaat-jemaat ini, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Nah, terus selalu apa? Yang menang. Oh, karena apa? Enggak seluruhnya, sesaat itu. Wah, itu justru itu yang berbahaya. Maka dari itu saudara harus ngerti, dibaca semuanya. Saudara kadang-kadang, saudara memang garis besar nanti ada di sidang Jumat mana, tetapi yang kecil-kecil saudara bisa masuk sana, masuk sini. Ngerti enggak? Ya. Nah, contohnya pada waktu di Jakarta ini, di waktu ya Sandulos yang di mana? Di Puncak, yang di Cipayung apa di mana itu yang diserbu, saudara tahu? Ada seorang orang Timor atau orang itu udah digorok, saudara, sudah emel sudah putus ini. Nah, jadi sudah mati, dilihat sudah mati, sudah diseret, terus akhirnya karena ini sudah mati, jadi yang luka-luka dibawa rumah sakit, ini sudah mati, ditutupi daun pisang karena mau dibuang nanti ya, tutupi daun pisang. Nah, setelah teman-temannya semua pergi sudah lari. Nah, sini kan mau diangkat sama polisi, dibawa. Waktu daun pisangnya dibuka, hidup. Padahal sudah mati. Sampai pada waktu akhirnya, loh kok napas? Saya hidup gini kok. Bawa ke rumah sakit.
Ya toh. Dokter bilang, leher sudah mau putus tinggal liwil. Hidup. Akhirnya dijahitin, hidup. Sekarang jalan lagi. Loh, itu saksi hidup toh? Ngalami toh? Nah, mujizat dah. Luar biasa toh? Kamu mau enggak? Nah, itu Nah itu, tapi saudara selalu masih batas. Saya bilang, enggak loh. Berarti kamu ini nanti nyerahkan diri sama Tuhan menurut kemauanmu, bukan kemauan Tuhan. Lah kamu kapan bisa meraih jatah kalau modelmu gitu? Jadi kalau ditanya, kamu ngalami? Kalau Tuhan kehendaki. Kalau itu bagianku, oke. Lah kamu mau lari mana? Wong memang harus kalau suruh ngalami gitu. Ya kan? Kamu bilang enggak mau. Tuhan bilang aku mau. Nah, rasain lu kamu. Makanya itu mesti cerdik. Jadi harus mulai dididik. Kita harus mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang satu lagi perempuan, yang perempuan cantik lagi. Waktu nyumput semua di pohon pisang, semua temannya tidak ada yang ketahuan. Dicari di pohon pisang tidak ketemu. Satu ini ketahuan. Seret saudara, dilihat, wah ini mau diperkosa orang 5. Lucu enggak? Dia bisa punya ketenangan luar biasa lah. Itu bukan dia, tapi Tuhan. Di dalam saat-saat kejepit, Alkitab bilang apa? Kalau kamu dihadapkan pengadilan, jangan menyediakan jawab. Karena pada saat itu, Roh Kudus akan memimpin kamu dan memberikan jawaban yang menolong kamu. Dia gitu bisa tenang sudah. Padahal dulunya sudah, gemeteran luar biasa. Lebih-lebih kalau perempuan kan selalu jadi korban ya, no? Dipegang, diseret. Yang lain berdoa, yang lain tidak ketahuan. Ini satu saudara. Dia malah lucu ngomongnya. Bisa gini, jangan di sini gelap. Loh, itu yang mau diperkosa malah ngomong gitu. Lucu dah. Dia jangan di sini di gelap, di tempat terang aja bersama-sama. Seret. Oh ya betul. Dibawa ke tempat terang. Sana saudara tahu. Yang satu bilang, malu dilihat orang lain. Ya masukin mobil aja. Seret masuk mobil. Orang 5 saudara. Di dalam mobil saudara tahu, di mobil dikeluarkan, dijak puter-puter. Akhirnya dia ditanya, bisa diam semua, seperti tidak ada apa-apa. Dia sembahyang terus. Akhirnya dia bilang, kamu mau turun mana sih? Turun di rumah sakit. Oh ya sudah turun. Setelah diturun orangnya pergi, mereka bingung. Loh kok malah dilepasi? Gak diapa-apain saudara. Dia bilang seperti orang ke hipnotis. Yang hipnotis apa? Tuhan gak pernah hipnotis. Tuhan itu tidak pernah menghipnotis. Nah, ngerti tidak? Tuhan itu melindungi. Kok hipnotis? Lah, maka dari itu kalau saudara dan saya tidak ngalami hal-hal seperti itu, kamu tidak akan tahu cara kerjanya Tuhan. Dan saya bayangin saudara. Maka dari itu saudara dikatakan di dalam Alkitab tidak usah takut dan khawatir. Kenapa? Oh, kamu bersama dengan Tuhan. Saya dulunya ketakutan terus saudara. Karena apa? Saya dikasih lihat. Saya dulunya asal jalan sana sini sana. Tuhan bilang selama kamu begitu Yusa, tidak sampai. Lah itu kanan ada singa, kiri ada singa. Itu mau nerkem terus. Loh, kamu perhatikan. Jangan dengar suaranya, jangan lihat singanya.
Kamu kan di jalan yang sudah aku beri, ya toh? Firman Tuhan. Nah, kamu asal di jalan sini, sudah jalan aja. Dia haung-haung, biarin. Haung-haung, biarin. Sini haung, kamu sana. Haung, sini. Ya seksak, tidak pernah sampai, Tuhan bilang. Lah terus bagaimana kalau dianu? Perhatikan, Tuhan bilang. Singa itu, setan, tidak bisa dia masuk ke dalam jalan Tuhan. Sebab memang dia tidak bisa. Kalau jalan di jalan Tuhan, dia sengsara. Ngerti tidak? Sebab jahat. Nah, perhatikan, kenapa? Lalu, kamu minggir, saya minggir. Pegang, saya minggir, kamu keluar dari jalan. Tuh, kebentur saudara. Ternyata jalan itu sama Tuhan dilapisi sama kaca. Nah, jadi setan tidak bisa masuk ke jalan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, dorong kaca itu. Saya dorong, buka. Kalau kamu yang keluar, ditangkap setan. Selama kamu di dalam jalan Tuhan, firman, kamu tidak akan dapat orang menjamah kamu. Nah, tapi kita kerap kali apa? Mata keranjang. Nah, kalau saya bilang mata keranjang, terus masuk di sini apa? Nah, pasti cewek, cowok gitu dah. Salah. Cewek, cowok biasanya mata keranjang itu lihat cewek, ya dah. Tapi kalau cewek biasanya mata keranjang lihat cowok, orang barang-barang. Ya dah. Coba kamu ke toko ini loh, ke toko. Mau beli apa? Lipstick. Jurus ngelipstikan. Tek 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 terus. Lalu sekalian. Sejam jadi sehari. Makanya saya dulu kalau ngantar istri saya, mau beli apa? Bedak. To the point. Jadi beli, pulang. Loh, yang sekalian. Tidak. Pulang atau gue tak tinggal? Saya dulu gitu tanya istri saya. Itu pacaran loh saudara. Jadi makanya waktu itu Iin bilang kepengen kayak papa. Papa yang sudah jadi, dia tidak tahu. Aku bilang ini, satu tak ceritain. Kamu mau kepengen punya calon suami kayak papa? Papa itu pacaran sama mama, kamu tahu? Hari ulang apa tuh? Sekolahan selesai, SMP selesai, terus pesta kenaikan kelas karena seluruh kelas naik kelas semua naik, tidak ada. Kelas saya selalu tidak ada yang tinggal kelas. Jadi saya jadi ketua kelas itu setiap kelas saya tidak ada satu yang tinggal, semua naik sampai lulus SMA pun semua. Saudara tahu? Karena Tuhan yang memberi akal saya gini, ajar gini, semua naik. Jadi waktu perpisahan ya toh, ini kan biasa anak-anak kan polones, ayo ya toh, nyanyi gitu toh. Nah, aku nyari sepatu dia, wis diambil temanku yang seneng sama dia, kurang ajar. Nah, jadi aku kan ngambil orang lain punya ya toh. Lah lama-lama kan mata saya kan tidak di samping saya, tapi mata saya kan tempat dia. Waduh, digandeng orang terus ini. Wah, saudara tahu? Kecemburuan sifat yang jelek muncul, emosi muncul. Baru itu perayaan setengah jalan. Saya bilang, maaf ya, saya sudah capek. Saya bilang. Nah, kalau saya duduk enggak apa-apa toh. Sing situ biar terus. Enggak, saudara. Saya deketi dia. Pulang. Kalau saya bilang pulang, tidak ada alasan dia gini. Enggak. Saya langsung pakai sepatu saya turun ke lantai bawah, ngambil sepeda motor, saya starter jedet. Kalau dia tidak, tak tinggal pulang. Saudara tahu, dia lihat saya pakai sepatu, dia cari sepatu dia toh. Cepat-cepat pakai, tidak isanya pakai sebab saya sudah turun. Dia ngambil sepatu, pakai rapper rock pesta, lalu brompit saya sudah starter, dia nyempluh nyangking. Di Semarang, lewat Bojong, lewat Jalan Pemuda. Bayangin. Kayak apa itu? Sadis enggak?
Hah? Ini loh saudara, laki-laki model begitu. Makanya jangan lihat sudah jadi. Sebelumnya itulah Yusa model kayak gitu. Nyangking saudara, sepatu, gawa pakaian pesta, naik berompit sepanjang jalan pemuda. Nangis tidak dia? Nangis saudara. Kamu ini kok keras sih kayak gitu. Ya mbok tunggu aku. Ndak. Mau ikut tidak apa-apa. Saudara, tapi dia setia karena Tuhan bilang apa? Itu judul. Tetapi Tuhan memproses kita. Dia bayar itu. Dan akhirnya Tuhan mengubah saya. Saya sayang dia luar biasa. Kenapa? Tuhan bilang, kamu tidak punya kasih. Setelah menikah 6 bulan, Tuhan bilang, sekarang kamu punya kasih. Turun kasih. Waduh, saya bisa sayang dia luar biasa. Maka dari itu saudara, tidak ada yang bisa mengubah kecuali Yesus. Tuhan bilang, kamu cemburu. Kamu tidak boleh cemburu, Tuhan bilang. Kan cemburu itu tandanya kasih. Ya dah? Terus, cemburumu bukan kasih, tapi egois, mementingkan diri sendiri. Saya kalau dikasih tahu Tuhan gitu tuh terus ya gitu udah. Engkau cemburu. Betul enggak? Engkau cemburu. Kok aku enggak boleh? Bukankah aku ciptaanmu? Saudara, Tuhan bilang apa? Cemburuku sama cemburumu beda. Aku cemburu terhadap kamu karena aku supaya kamu jangan masuk neraka. Tapi kamu cemburu, dia milikmu. Ngerti kan? Kamu harus puas dengan dia. Tidak boleh orang anu. Nah, cemburumu sama cemburuku beda. Kalau cemburuku demi kepentinganmu, cemburumu demi kepentingan dirimu sendiri. Ya sudah, nah, kalau dia yang tidak bisa ngilangi, sudah, cemburu saya kelewatan. Kakaknya itu ngadak ke pesta, anaknya kawin, dia bantu di sana, saya di rumah. Pulang diantar sama kakak ipar, suamine Cici kakak. Saya sampai rumah saya bilang, siapa yang ngantar kamu? Itu engkau. Ya, kenapa pulang? Sudah pergi sama dia sekalian. Sekarang itu saya pikir-pikir kok sinting banget. Lah wong kok keliwatan, betul enggak? Bayangin saudara. Jadi saya kalau bilang super jelek itu bener enggak? Ayo, tidak ada. Dan anehnya, tidak ada perempuan di sini yang kalau saya ceritain gitu, amit-amit tidak mau punya pacar kayak gitu, betul enggak? Betul enggak? Iya dah. Tapi kalau Tuhan bilang itu yang paling baik, mau enggak? Mau enggak? Dia bilang mau kalau dari Tuhan, pinter harus gitu. Tapi yang lain mikir dulu. Jadi kamu enggak akan sampai, saudara. Ngerti enggak? Hidup kekristenan semua menuju kepada apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara tahu, ada seorang penginjil perempuan. Tuhan berkata, kamu nginjil ke Afrika. Lalu di kampung itu belum ada yang bertobat. Perempuan ini belum kawin. Terus dia nginjil. Di sini, kalau kamu masuk dibunuh. Kepala suku bilang, kalau kamu masuk dibunuh. Sebab kamu bukan keluarga kami. Bukan famili kami. Bukan suku kami. Nah, bagaimana supaya diterima, supaya Injil bisa masuk? Mau, kamu saya perkosa. Kalau tidak mau diperkosa, bukan famili kami. Iya, bingung kan?
Oh dia Tuhan, aku mau suruh ke sini nih, piye mau masuk ke sini. Tuhan bilang apa? Relakah kamu? Itu milikku atau milikmu? Tubuhmu milikku apa milikmu? Bayangin. Milikmu. Ah, kalau milikmu ya sudah, toh kasih kita, mau bukan milikmu. Bayangin. Dia diperkosa, dia diumumkan oleh kepala suku bahwa dia keluarga kita. Seluruh kampung bertobat. Itu tidak cuma di situ, saudara. Tidak diambil istri. Nggak. Pergi ke kampung lain. Sami mawon gitu lagi. Dia bilang, loh Tuhan, sudah satu kok masuk ini. Relakah kamu? Aneh enggak? Aneh enggak? Ini fakta, saudara. Makanya saya kalau ngomong itu yang ekstrim-ekstrim, yang aneh-aneh. Supaya apa? Membawa saudara tahu. Maunya Tuhan itu enggak bisa dibatasi. Jangan punya image, Tuhan itu yang baik-baik toh. Belum tentu. Karena ada firman Tuhan. Iblis itu asalnya dari mana? Hah? Yang nyiptake siapa? Ah iya, jahat enggak? Kok jadinya kayak gitu? Lah buat apa diciptake mbek Tuhan kayak gitu? Kok dibuang aja toh Tuhan, ngerusak kita, gambarmu. Saudara tahu? Tuhan itu sutradara dunia, alam semesta. Kalau tidak ada yang jahat, bedanya yang baik siapa? Kalau kamu dinilai oleh panitia di sini, wow hari kedua ketiga ini baik Pak, dibandingkan sama yang dulu. Kalau tidak ada bandingannya, mana yang baik, mana yang jelek? Ayo. Tapi saudara harus tahu bahwa saudara ini di hadapan Tuhan, kamu ini loh di hadapan Tuhan nomor 1. Tidak nomor 2. Kenapa? Karena tidak ada orang yang modelnya kayak kamu. Seluruh dunia. Modelmu jelek, modelmu baik, yang tahu siapa? Tuhan. Maka dari itu saudara harus merasa, aku di hadapan Tuhan memang tidak berharga. Tapi kalau aku melakukan firman Tuhan, aku sangat berharga. Karena yang Bapak yang lihat Bapak Yesus, bukan kamu. Maka dari itu saudara, kita harus berani bayar harga itu. Jangan membayangkan lebih dahulu apa yang akan terjadi dengan saya, itu bukan urusanmu. Dan Tuhan sudah berkata, aku tidak akan memberikan kamu dicobai lebih dari kekuatan kamu. Itu dibuktikan. Dalam segala perkara. Tidak. Bayangin saudara. Kalau saya dinilai oleh kedokteran, saya tidak bisa hidup. Tapi Tuhan berkata, hidup. Aku ambil kamu dari tempat sampah. Umur 3 tahun belum bisa jalan, belum bisa ngomong, saudara. Kalau ada suara keras sedikit pingsan. Bapakku bilang, awas, pingsan. Baru mulai jalan-jalan, awas, pingsan. Coba, sampai bapakku bilang, punya anak kok tidak bisa ngomong. Bayangin saudara. Dokter berkata, mesti mati. Tapi Tuhan bilang hidup. Dia hidup. Umur 14, kamu tahu saya kelas berapa? 3 SD. Umur 14 kelas 3 SD. Orang kurang atau orang lengkap? Kurang tak? Bukan bodoh lagi tak? Itu super bodoh. Saudara tahu? Tapi umur 21 saya lulus SMA. Ayo. Ngebut saudara. Tuhan bilang ini, sekolah. Malu Tuhan. Umur 14 kelas 3. Udah sekolah.
Dah, saya suruh ke Semarang sekolah. Madep direkturnya bilang gini, mau masuk kelas berapa? Kelas 3, Pak. Direktur, istri saya itu kelas 6. Kamu masuk kelas 3, nanti ya dibuat mainan. Kayak Goliat. Lah bagaimana Pak? Saya itu baru kelas 3. Coba baca. Masih ngejak saudara. Saya terus ditanyai. Saya ada di beranda. Beranda itu apa? Gak tahu. Aku ngerti bahasa Jawa beranda itu jobo. Bahasa Jawa ini jobo. Nah, aku gak ngerti apa itu tak Indonesia ke jabak. Jadi saya jawabnya jabak. Dia ketawa. Dibuat mainan. Bayangin. Loh, kalau saya melakukan perintah Tuhan, suruh sekolah. Pikiran kita harusnya apa? Ditolong. Ditolong toh? Terus mestinya bisa gampang gitu toh? Siapa bilang? Kalau kamu melakukan perintah Tuhan, harus rela dihina, diejek, direndahkan. Jadi saya dari kecil itu sudah biasa. Lalu dia bilang, geleng-geleng dia. Ya sudah gini saja. Udah kalau diukur tidak cocok, kelas 3 saja belum bisa. Kelas 3 saja belum bisa kalau diukur, betul? Tapi karena tinggimu dan umurmu, kamu masuk kelas 5. Sinting dah. Kelas 3 aja belum bisa, suruh masuk kelas 5. Lah terus apanya? Lalu bahasa pada waktu itu, bahasa pengantarnya apa? Cina. Koi. Aku bilang, Pak, bahasa Indonesia saja belum bisa koi. Wok pucet toh, Pak. Terus dia bilang gini, loh enggak apa-apa. Kamu hadir saja di kelas 5. Nanti kalau 3 bulan enggak bisa ngikuti, turun kelas 4. Kalau di kelas 4 3 bisa, turun lagi kelas 3. Secara akal pasti bisa enggak? Pasti bisa enggak? Apa yang diharapkan? Sama dengan keadaan saudara. Saudara dibandingkan Tuhan, saudara dibandingkan kemauan Tuhan, apa yang kamu bisa? Apa yang kamu punya? Tidak punya kamu. Kesetiaan, ketulusan, kejujuran, kekudusan, kesucian, apa yang kamu punya itu apa? Tidak ada, saudara. Tapi yang Tuhan butuhkan, kamu mau. Kehadiranmu. Itu yang Tuhan mau. Kamu mau, kamu siap. Saya bilang cuma, apa Pak? Kelas 5. Ya. Jadi figuran. Ya tak? Jadi duduk. Yang diajarkan guru tak ada satu yang bisa masuk. Jadi asal disuruh apa-apa tidak bisa, selalu bilang apa? Gurunya bilang, tolol. Nah itu makanan saya tiap hari. Tolol bodoh, tolol bodoh, tolol bodoh. Sampai akhirnya Tuhan juga ngomong sama saya, kamu hambaku yang bodoh. Loh, tapi disayang Tuhan. Ya toh, lumayan toh. Nah, padahal kalau kamu di hadapan Tuhan itu sebetulnya lebih dari bodoh enggak? Apa? Enggak ada artinya, saudara. Jadi saya tiap hari apa? Nangis. Saya bilang, loh Tuhan, mau kon sekolah, sekolah kok dipermalukan gini terus ini piye? Datang mau sekolah itu sudah, kalau gitu kira-kira kepengen sekolah enggak? Enggak, tapi saya tetap hadir. Tahu nanti mesti tolol bodoh. Nah ya lah, jadi figuran di sana cuma tanah. Tapi tetap saya hadir. Tidak pernah terlambat.
pulang pas. Sampai rumah tidak belajar, tidak punya duit, masih kerja. Sebab saya disekolahkan om saya harus kerja. Bayangin. Setelah 3 bulan kurang seminggu, bakal turun ke kelas 4. Ternyata, Tuhan ini ngomong gini, mulai hari ini aku pasangi kamu alat. Ditempeli saudara, kayak kulit gitu mak. Jadi kepalaku ini, otak itu ada kulitnya. Itu apa Tuhan? Nanti kamu tahu. Jadi tidak pernah Tuhan bilang itu ini. Tidak pernah. Nanti kamu tahu. Jadi saudara hadir, saudara mau apa? Engkau terima. Kalau engkau dihina, engkau diejek, engkau direndahkan, ada waktunya. Kalau waktunya sudah habis, kamu rela, kamu tetap mengucap syukur, tetap setia dengan panggilan Tuhan mengatakan sekolah. Tuhan bilang cukup, dia bertindak buat engkau dan saya. Saya datang kaget saudara sekolah. Loh, setiap guru ngomong terekam dalam otak saya. Kayak kaset. Ngerekam pada waktu itu tahun 48, belum ada kaset. Masuk plek. Loh kok bisa ngerekam semua. Dari A sampai Z. Satu pelajaran jam 7 sampai jam 1. Semua terekam. Apa yang ditulis di papan tulis? Semua fotokopi. Zaman itu belum ada fotokopi. Jadi saya itu di dalam otak saya itu ada layar. Apa yang dipelajarkan gurunya saya bisa lihat semua. Satu saat itu loh kok aneh. Dari hari ke hari mau diturunin toh. Suruh baca. Bahasa koi. Ini satu baris. Saya kan tinggi, duduknya tidak boleh di depan. Duduknya di belakang. Sampai batas saya tidak tahu saudara. Ini sampai mana? Lawang terekam tapi saya tidak ngerti. Fotokopi tapi tidak ngerti. Jadi saya cuma baca. Tidak ngerti. Aku bilang, tidak ngerti Pak Jensen. Bobo cetak. Tolong. Bodoh. Sini. Diundang, panggil ke depan saudara. Tak hukum kamu sekarang. Waduh. Matang dihukum lagi. Sekarang tidak bagianmu. Baca dari ujung sampai ujung. Kaget aku. Loh, Isa. Kalau dipotong-potong, dah Isa. Aku udah ngerti kok sampai mana kok. Saudara tahu kaset zaman dulu itu tidak bisa diambil, dipetik dari atas tengahnya, tidak bisa saudara. Kalau kamu mau dengerin sudah yang kamu dengar, mesti ngulang dari ujung lagi. Sekarang bisa dipetik-petik, dulu tidak bisa saudara. Itu saya punya. Saya suruh baca, wah dari apa? Dari permulaan Pak, ya baca. Ya tidak usah lihat dong kaset tuh. Suara saya persis suara guru nih. Lawang kaset toh, betul toh? Jadi tekuannya, logatnya, upanya persis guru nih saudara. Guru nih melotot gini. Murid tidak ada yang niruin suara guru. Dia bilang, kamu jenius. Dari tolol bodoh jadi gini. Saudara tahu? Loh, apa enggak Tuhan itu bikin aneh-aneh? Aneh-aneh gitu loh. Waduh kamu jenius ini. Terus disuruh bikin soal. Soal yang sudah diajarin. Persis 10. Wah anak ini jenius sungguh ini. Terus angkanya dirubah. Gak bisa. Padahal dari 3 cuma 2 loh saudara. Aku bilang, gak bisa Pak.
Loh, kamu kok tidak bisa kenapa? Lah angkanya berubah. Loh, kalau angkanya 2 bisa? Bisa, komplit betul. Kalau angkanya 3, tidak bisa Pak. Lah ini tidak sama itu. Dia bilang, aneh. Dia belum tahu kalau itu zaman sekarang fotokopi. Saya ya tidak ngerti. Lah aku punya ini gitu loh. Terus dia bilang, oh ya. Seperti Tuhan bicara sama dia. Dia berkata, anak ini setiap hari bawa pulang, ajari. Jadi habis pulang sekolah, saya bilang, setiap pulang sekolah kamu mampir rumah saya, makan di rumah saya mau bacakan semua pelajaran, saya mau bikinkan soal semua pelajaran, tangkap. Ya, dicoba sama dia saudara, sehari 2 jam itu, setiap hari 2 jam, itu dikasih soal banyak sekali, dites 10. Tapi angkanya dirubah 1 saja, 0. Loh kamu enggak ngerti? Enggak ngerti. Lah bisanya jiplak. Jadi apa yang saya lihat saya tulis. Saudara tahu? Dia bilang, wah anak ini luar biasa. Saya tidak jadi diturunin. Tapi pelajaran kelas 5 dibacakan semua, soal diberikan semua, dipercepat. Soalnya di rumah, mengulangan semua dikasihkan. Angka saya 10 atau 0. Kalau persis 10. Soal yang pernah dibikin dia, angkanya dirubah 10. Kalau dirubah 1, 0. Lalu akhirnya saya naik kelas 6. Dia ketemu sama guru kepalanya bilang gini, Pak, ini anak jenius Pak. Aneh Pak. Sekarang pelajaran kelas 6 berikan semua dia. Dalam waktu 2-3 bulan bikin habis Pak. Nanti yang asal keluar persis itu 10. Tapi jangan dirubah angkanya. Lah kalau pertanyaan dirubah, pertanyaannya pun tidak boleh dirubah. Lu kok aneh? Udah tahu ini otaknya otak apa ini? Saudara tahu, saya disuruh ngabisin pelajaran kelas 6 dalam waktu 3 bulan. Setelah habis, dia bilang, wes, kowe tidak perlu sekolah kalau gini. Jadi cuma hadir, tapi sore kamu sekolah SMP. Jadi sorenya suruh sekolah SMP kelas 1. Disuruh sekolah sama guru nih. Jadi pagi jam 7 sampai jam 12 SD, jam 1 sampai jam 6 SMP. Di SMP juga gitu, bikin apa-apa persis 10. Lewat 0. Saudara tahu? Lalu dia bilang sama guru di sana, ini anak aneh. Ya sudah, tak kasih aneh soal-soal. Buku soal-soal matematika, soal apa itu kasihkan saya. Wah saya tak buat semua toh, masuk fotokopi semua, kletak, beres. Ulangan keluar dari situ 10. Angkanya dirubah 0 lah, bingung. Terus dia bilang asal kamu SMP bisa rata-rata 8,5, langsung dari SD masuk SMP kelas 2. SD saya lulus, SMP rata-rata 8,5, langsung cengkleng di kelas 2. Ketemu istri saya, rasain dulu kalah ya. Lalu dari SMP kelas 2 saya sekolah lagi SMP kelas 3. Bayangin itu. Diusir sama guru. Gila kamu nanti gini. Masa SMP 3 tahun mbok rangkap jadi setahun? Nggak bisa, gila kamu. Nggak boleh saudara, saya dikeluarkan. Terus bilang Tuhan mau dikeluarin piye? Ya sudah balik lagi kelas 2. Wes. Saya jadi ketua kelas, dia jadi wakil. Jadi istri saya. Tuhan tuh rencananya luar biasa dah. Ternyata jodohnya sudah disediain di situ, saudara. Jadi saudara itu, saudara kemana saja itu diatur Tuhan luar biasa. Nah, maka dari itu saudara, di dalam hal ini perhatikan, yang diingatkan oleh Tuhan adalah ada di antara kamu beberapa orang yang menganut ajaran Beliam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Nah, nasihat Beliam ini apa yang menyesatkan orang Israel? Yaitu kalau saudara nanti baca Perjanjian Lama, yaitu
Bileam berkata, itu bangsa tidak bisa dikutuki. Itu bangsa Israel adalah bangsa keberkatan. Aku engkau suruh ngutuki, tapi tetap dia dapat berkat. Dirubah kutuk jadi berkat. Satu-satunya jalan kalau kamu tidak mau kena masalah sama dia adalah apa? Kasihkan perempuanmu kawin sama mereka. Padahal Tuhan sudah mengatakan kepada bangsa Israel, kamu tidak boleh kawin dengan bangsa Moab dan bangsa Median dan orang Kanaan. Nah, saudara harus tahu Bileam ini nabi loh. Bileam ini nabi, saudara, yang dipakai Tuhan. Tetapi karena dia punya kebangsaan Median, dia membantu bangsanya. Supaya bangsanya itu tidak kena malapetaka terhadap orang Israel. Suruh kawin. Justru karena nasihat itu Tuhan murka. Bileam dibunuh sama Tuhan. Jadi saudara harus punya pengertian bahwa Tuhan itu di dalam Yohanes 3:16 Tuhan mengasihi seluruh bangsa dunia enggak? Seluruh dunia Tuhan mengasihi. Nah, jadi setiap bangsa itu diberikan nabi. Bangsa Median, Moab dikasih Bileam. Bangsa Cina dikasih siapa? Lao Tzu sama Gongzhu. Ya dah? Bangsa Jawa dikasih siapa? Joyoboyo. Itu hukum kitab Tauratnya orang Jawa. Orang Jepang ada, orang mana-mana ada. Nah, saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau pilih bangsa Israel? Tuhan bilang, itu hakku. Lalu Tuhan bilang gini, lihat tanganmu. 5. Tuhan itu mengasihi tanganmu ini 5. Bangsa-bangsa itu dikasihin, semua bangsa dikasihin. Dan karena kasih Tuhan untuk menyiapkan kedatangan Yesus, Tuhan mengutus nabi-nabi. Nah, kalau di Israel, Nabi Musa. Kalau di Cina, Nabi Gongzhu. Kalau di Indonesia, Joyoboyo. Kalau di Jepang ada lagi. Di mana, Mangtai mana, semua bangsa punya, Tuhan bilang. Karena kasih Tuhan sama. Tapi semua nabi harus mengajarkan umat itu, bangsanya, mengharapkan, menantikan Yesus. Yesus itu kebenaran. Makanya di dalam kitab Gongzhu ditulis, aku mengajari kamu, tapi aku sendiri belum bertemu dengan kebenaran. Joyoboyo, jalan ke surga itu sempit. Seperti satu rambut dibelah 7. Sempit ah? Alkitab berkata apa? Jalan ke surga sempit. Nanti akan datang Ratu Adil. Siapa? Yesus. Semua jurus ke Yesus. Ngerti tidak saudara? Nah, tetapi jalannya siapa? Cuma Yesus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mau turun, Tuhan Yesus, Bapak milih bangsa mana yang dipilih, dilihat. Oh, aku milih Israel saja. Ya sudah, nak, kamu turun di Israel. Makanya namanya Yosua. Kalau dia Tuhan bilang, oh turun saja ke bangsa Cina sana loh. Ya sudah turun sana. Namanya siapa? Peng-an. Kalau turun di orang Jawa, di Indonesia, namanya siapa? Selamat. Lah ya toh? Nah, yang ngerti ya saudara. Nah, setelah dia turun di Israel, dia pakai nama Yosua, dia yang menggenepi Taurat. Digenepi semua. Kalau di Indonesia, Jawa, ya dia mesti genepi Joyoboyo. Kalau di Cina, dia mesti genepi kitab Gongzhu. Nah, kalau itu digenepi, maka dia yang punya jalan. Inilah jalan ke tempat Bapa. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ngerti? Nah, tapi kalau kamu dengar begitu, jangan mencari jalan sendiri dan berpikir sempit.
Ini saya alami. Ini orangnya ada di sini loh. Sekolah sekarang orang itu di belakang itu. Pak Laiking itu di sana itu. Yang sudah tua itu. Itu dulu tuh setianya sama Gongcu itu luar biasa. Buku Gongcu itu ngapal. Dan dia sudah ketemu, dia pertama kali ketemu sama saya itu saya diundang tuh gini. Saudara tahu? Orangnya itu kukuai. Kukuai itu aneh. Nah, ketemu saya orang aneh. Sebab dia ketemu sama pendeta-pendeta tanya, saya bisa masuk surga enggak? Saya turut kitab Gongcu. Tidak ada pendeta yang bilang bisa. Dia bilang apa? Hanya melalui Yesus. Yesus jalan satu-satunya. Dia tidak bisa bertobat, saudara. 20 pendeta ditemui semua sama. Terus dia dengar Yusa itu pendeta aneh. Sesat. Lalu dia ketemu saya, Pak, saya ini sudah ketemu pendeta-pendeta, katanya kamu sesat. Saya mau tanya Pak, sebab 20 pendeta bilang tidak bisa. Menurut kamu bagaimana? Saya mau ikut Gongcu, bisa selamat enggak Pak? Pikiran saya bilangnya enggak bisa toh. Tapi saya enggak jawab enggak bisa, saudara. Saya tanya Tuhan, Tuhan ini piye? Tanya bilang dia turut Gongcu. Bisa selamat tak Tuhan? Tuhan jawab bisa. Ayo, bertentangan enggak? Bertentangan enggak sama kamu sekarang? Tentangan no? Tidak bertentangan. Perhatiin. Nah, makanya itu ngerti ya. Kalau kamu jalan dengan Roh Kudus luar biasa. Aku bilang, bisa. Waktu saya jalan bisa. Dan kowe dia bilang. Langsung dia bilang, gila kowe betul kowe pendeta sesat tenan gila. Lawang 20 pendeta ini tidak bisa kok satu ini bilang bisa. Aku bilang, ya bisa. Terus dia tanya, saudara, bagaimana caranya? Aku ya tanya be Tuhan Roh Kudus, bagaimana caranya? Ini aneh. Alkitab berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup cuma melalui aku. Kok kayak sekarang bilang bisa? Itu piye? Bilang, bisa. Bagaimana caranya? Genepi kitab Gongcu. Nah, aku yang tiru. Genepi kitab Gongcu. Dia bilang, tidak bisa. Tidak masuk surga. Ya dah. Terus dia itu bisa nerima. Enggak saudara. Dia nyerang aku. Kowe Kristen? Kamu Kristen? Ya. Genepi Alkitab. Bisa enggak? Aku ya bilang, enggak bisa. Enggak masuk surga. Aku digituin genten. Jadi aku bilang dia enggak masuk surga, dia bilang ke aku, kamu juga enggak masuk surga. Saya bilang, saya masuk. Kaget dia. Kenapa kamu masuk? Saya tidak. Karena begini. Alkitab ini Yesus namanya, dia lahir, dia genepi kitab Taurat. Nah, setelah dia genepi, dia yang masuk surga toh. Dia berkata, akulah jalannya. Kalau kamu mau ke surga, aku jalannya. Karena apa? Aku sudah genepi, aku yang punya. Jadi kamu mesti melalui aku. Nah, aku percaya Yesus. Percaya Yesus diangkat anak. Kamu utang, ya toh? Tidak bisa genepi kan utang. Masuk penjara. Di alam maut. Aku juga tidak bisa genepi. Masuk penjara. Tapi karena aku anak Yesus, dibayari. Karena dia yang punya. Nih tak bayari, wong kowe anakku. Nah, aku bebas. Masuk sama surga sama Yesus. Kowe ketinggalan. Terus dia melongok dia. Oh itu beda nih. Ya. Gitu tok mau. Dah, ini orang ini kukuai. Tanya lebih dalam lagi saudara. Aku ini kalau sembayang sama siapa? Kongco ya? Engkong? Dikong? Engkong kok? Engkong ora dikong.
Dia bilang, dia kalau punya masalah, dia sembayang sama, ini tukang sembayang, tukang anu loh saudara. Oh, setia nih luar biasa. Engkongnya muncul. Kalau sakit, anaknya sakit siapa nih? Engkongnya muncul, memberitahu. Pakai ini, jalan keluarnya ada. Dia bilang, kalau aku sama Yesus sembayangin piye? Saya ya bingung toh. Untungnya saya sudah pernah ketemu Tuhan Yesus, saya kenal Roh Kudus, saya bilang Tuhan jawab piye ini? Aku ndak bisa ndek sembayang mbek engkonge, ndek punya kesusahan, kong muncul engkonge. Kowe ngerti? Saya jawabnya gini, suruh jawab gampang. Piye Tuhan? Dia suruh sembayang. Sembayang mbek engkonge. Lucu toh. Orang sembayang mbek Yesus kok sembayang mbek engkonge. Suruh sembayang mbek engkonge. Suruh ngomong apa? Ngene, Kong, dek kowe luweh kuasa dari Yesus, munculen. Kalau engkong lebih kuasa dari Yesus, muncul Kong. Ketemunya aku Kong. Ya ndak berani toh ya engkonge. Ndak muncul-muncul jam-jaman. Engkong biasanya muncul kok ndak muncul-muncul. Lalu dia berdoa. Tuhan Yesus, kalau engkau Tuhan dan lebih kuasa dari engkongku, aku mau ditemui Tuhan Yesus. Berarti saudara, sejak itu dia bertobat dan dia berkomunikasi dengan Tuhan langsung. Ayo, kowe jadi orang Kristen puluhan tahun bisa? Nah, dia komunikasi terus. Sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, ayahnya bertobat, suami istrinya bertobat, anak bertobat, semua bertobat. Bayangin saudara. Baru bertobat dipakai Tuhan luar biasa. Loh, baru saudara. Tetangganya itu matane naik mobil di Candi ya. Dari Ambarawa ketusuk pecah. Mau diganti kelereng. Terus dia berdoa ke sini. Suaminya, kamu bertobat, percaya Yesus, ganti motornya ganti. Mau dioperasi di William Booth diganti. Saudara tahu? Dia tiap hari dari Ambarawa suruh numpangi tangan, suruh berdoa, pulang. Ya gitu toh. Pulang, datang pulang. Mau dioperasi dibuka, mau diganti kelereng, dibuka dokternya. Nyonyai bilang gini, dokter jangan dioperasi, aku bisa lihat toh. Loh tidak mungkin toh, wong sudah pecah kok. Bisa dokter, ini berapa? 1, tutupi. 2, loh diperiksa lagi, sempurna kembali. Ngerti tidak saudara? Bukan dia, Yesus. Dalam waktu 3 bulan dia bertobat, Alkitab habis. Sekarang dibaca berapa puluh kali, kamu 10 tahun belum habis. Ayo jujur, kemarin tak tanya aja, siapa yang belum habis? Banyak. Piye coba? Ngerti tau kamu sekarang? Nah, kalau saudara mau bayar harganya, yang dibutuhkan saudara dan saya adalah apa? Kamu mau, kamu nurut apa yang Tuhan mau. Dan satu hal yang saya kasih tahu, kalau saudara seperti dia, artinya saudara sudah ikut yang lain, kamu sudah setia di situ, kamu bertobat, kamu harus lebih setia terhadap Yesus daripada itu. Kalau kurang dari itu, Tuhan tidak bisa pakai. Tuhan menuntut lebih. Karena kamu tahu bahwa Tuhanmu luar biasa. Maka dari itu, sekarang ini kesalahan Biliam mengajari itu. Makanya hati-hati, kalau menurut hikmatmu sendiri, pasti kamu jatuh. Sebab kamu kerap kali cinta keluarga, cinta bangsa, ya toh, mengorbankan Tuhan. Contohnya saja anak muda, kalau sayang cinta sama ya wes yuk pindah gereja, yuk pindah ini, ya tidak apa-apa toh ya. Jadi sembahyang tanya Tuhan. Pindah boleh kalau Tuhan kayak yang nyuruh. Boleh. Semua dituntun bagus. Nah, sekarang pengajaran dari Nikolaus ini apa? Kenapa Tuhan juga benci sama Nikolaus? Nah,
Ini hampir sama, cuma beda. Bedanya begini, untuk mencapai kekudusan, barangnya dia sendiri dikorbankan mengenai percabulan. Jadi umpamanya saya mau jadi kudus, istriku, nah, ada orang yang mau juga jadi kudus, istrinya disuruh tidur sama dia. Jadi kayak hampir sama dengan pelacur bakti. Di pelacur bakti itu di bait Allah itu dulu karena gara-gara orang Kanaan itu begitu kalau mau mempersembahkan penyembah kepada dewanya, mesti ada perempuan-perempuan yang membaktikan diri untuk hubungan seks sama laki-laki yang mau. Nah, gitu. Saudara tahu? Children of God sama toh? Satu, perempuannya banyak yang membaktiin diri. Lalu pernah saya tanya, kenapa itu kok gitu? Yesus dulu ya gitu. Oh. Yesus kenapa? Itu yang istrinya banyak. Siapa? Maria Magdalena, Maria Marta. Loh, siapa bilang ada istrinya? Enggak, Yesus sudah kawin kok. Bayangin saudara, ditafsirkan pengikutnya perempuan banyak, jadi Yesus istrinya banyak. Jadi saudara harus tahu banyak yang menyesatkan. Nah, pengajaran ini ternyata nyusup secara tidak sadar. Contohnya anak Tuhan perempuan melayani anak laki. Ya toh, meskipun dia sudah punya suami, melayani lama-lama nempel. Loh, ya dah? Katut hilang. Nah, ini pengajaran Nikolaus sebetulnya. Terus pendeta melayani perempuan-perempuan sendiri, konseling, pelayanan bersama, istrinya di rumah, pelayanan bersama. Lama-lama sama perempuan itu jatuh juga. Salah tahu. Nah, saya tahun 94 Tuhan berkata, 84 Tuhan bilang, kamu mulai 84 puasa seminggu 2 kali. Rabu sama Sabtu. Kenapa Tuhan? Mulai 84 roh perzinaan luar biasa. Banyak hamba-hambaku akan jatuh perzinaan. Saya 2 puasa saudara. 2 puasa nurut aja, suruh Rabu Sabtu ya nurut. Benar. Setahun kemudian hamba Tuhan jatuh. 1 tahun lagi jatuh. Jadi kalau engkau berjalan dengan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, dia akan nuntun kamu. Terus dituntun luar biasa. Nah, enak. Dijagai, dilindungi. Seperti yang saya katakan tadi, kamu jalan di jalannya Tuhan. Nurut aja. Yang dibutuhkan Tuhan adalah kamu mau dan dengar-dengaran, nurut, lakukan. Maka engkau akan terpelihara. Enak saudara. Maka dari itu Alkitab ini selalu memperingatkan. Nah, lalu ingat di sini dikatakan, kalau engkau menang, lalu sebelum menang, demikian juga ada padamu orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang. Yang diperangi orang luar atau anak Tuhan yang menceng-menceng? Anak Tuhan yang menceng-menceng. Jadi Tuhan akan bertindak. Nah, bertindaknya bagaimana? Kamu diberi masalah. Makanya cepat bertobat. Harus belajar peka. Kalau tidak ada hati, kok tidak ada sejahtera, kenapa ya Pak? Langsung sembahyang. Tuhan, kenapa? Tuhan Roh Kudus, mengapa ini kok tidak sejahtera? Pasti ada sesuatu. Nah, kalau kamu peka, langsung kasih tahu. Ini bertobat, beres. Nah, kalau kamu menang, di sini dikatakan, ini hadiahnya lain-lain toh saudara. Yang pertama cuma makan buah. Yang kedua, mahkota keselamatan. Ya toh? Yang ketiga apa? Batu putih. Mana yang tersembunyi? Batu putih.
Dan di dalam batu putih itu ada namanya. Yang tidak ada orang lain tahu, tapi kamu tahu. Luar biasa Tuhan. Nah, saya tuh pernah dibawa ke sana, saudara. Saya lihat sendiri batu putih itu. Nah, panjangnya itu kira-kira 60 cm. Tebelnya 20, lebarnya 20. Putih. Putihnya itu sampai kayak es, tapi bukan kayak lebih indah. Bergemerlapan. Jadi kayak batu berlian itu. Tembus tapi wah berkilauan luar biasa. Nah, itu ceritanya begini. Saya sudah kawin sama istri saya, mau ujian dokter itu. Dan Tuhan berkata, ini jalan kamu. Nah, lalu saya dikasih penglihatan. Anehnya penglihatan ini nyambung, saudara. Malam ini sampai sini, besok malam nyambung lagi, besok lagi nyambung lagi. 3 hari berturut-turut nyambung terus. Jadi nyambungi, wah bagus. Makanya sampai sekarang gak bisa lupa. Kalau sama Tuhan tuh gak bakal lupa. Pertama saya jalan. Saya mau naik ke atas gunung. Nah, sama dengan perjalanan saudara dan saya mau bertemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan di atas sana. Lalu ada suara bilang, kamu jalan, naik ke atas gunung. Ya jalan. Jalannya sempit saudara. Sempit. Jalan. Sampai satu saat gelap. Loh, lah kok gelap? Jalannya kok hilang? Buntu. Saya lihat, loh kok aneh, jalan tadi di depan saya kok hilang. Nah ini sama dengan saudara nanti hidup itu mengalami mencari Tuhan itu selalu begitu. Nah ternyata di depan saya ada patung besar itu lebih dari jalan. Tinggi sak rumah, ya tertutup toh ya. Gelap, mau saya tidak bisa gini. Loh, kok tidak ada jalannya kemana ini kok buntu? Waktu saya dangak ini, loh patung besar kayak gitu. Oh. Ternyata saya tengadah gini, dia bisa ngomong. Ternyata setan. Dia bilang gini, kamu mau kemana? Aku mau ke atas. Ngapain? Ketemu Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Udah, ikut aku aja. Kenapa? Aku tahu kesukaan kamu. Apa coba kesukaan saya? Dia cuma gini loh saudara tangannya. Blus. Tuh. Wah mata saya langsung bundar saudara. Ada kolam. Perempuan segala bangsa mandi di situ. Segala bangsa. Waduh. Ya benar itu kesukaan saya bilang. Iya itu kesukaan. Kalau kamu ikut aku tak kasih semua. Perhatikan bobroknya saya. Kalau kamu tahu gitu, tahu roh, kamu tahu mau ketemu Tuhan, kamu datangi enggak? Enggak dah? Enggak, saya enggak. Saya datang saudara. Tak lihati satu-satu. Cuma tak lihat. Enggak. Tak pegangi satu-satu. Bagus. Bayangin. Percabulan enggak itu? Saya. Tapi lucunya, saya bilang, itu aku suka. Jujur. Tapi aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu. Ini urusan nanti. Tapi aku suka. Loh, sudah kawin loh ya. Makanya itu saya bilang, hati-hati kamu. Jangan sok suci. Balik lagi saya. Lalu dia bilang gini, itu kurang. Aku masih punya satu lagi. Kamu punya kelemahan. Apa? Jat, sini. Kolam lagi. Apa isinya? Berlian. Tak pegang. Wih, berlian kok. Sak telur-telur. Betul, ini aku suka. Harta wanita. Ya dah? Nah, komplit dah? Belum. Aku bilang, ini suka, itu suka. Tapi aku tak ketemu Tuhan Yesus dulu. Modalnya cuma apa? Mau ketemu Tuhan dulu. Saudara tahu? Iman, percaya? No. Anugerah. Iman itu juga karunia. Saudara tahu? Yang Tuhan butuhkan kamu. Kerinduan ketemu dia. Kenal dia.
dekat dia. Lalu dia bilang apa? Itu milik kamu, itu milik kamu kalau kau ikut aku. Ya, aku senang itu betul. Tapi aku mau ketemu Yesus, Tuhan Yesus dulu. Ikut aku masih punya satu lagi kelemahan kamu. Gotong saudara, digendong, diangkut gini tuh, digendong terbang saya, bawa ke atas gunung. Tinggi, dilihatkan dunia, kerajaan. Dia bilang, aku beri kamu kuasa untuk menguasai mereka. Waduh, luar biasa. Itu memang yang saya cari. Ya dah. Tahta, harta, wanita, komplit enggak? Bayangin saudara. Betul, aku suka ini. Wah, aku suka punya tiga-tiga nanti. Tahta, harta, wanita. Ikut aku. Nanti dulu, aku ikut ketemu Yesus dulu. Nanti perkara ikut kamu pada itu nanti bisa ketemu itu loh. Tak ketemu dulu sama Yesus. Saudara tahu? Jadi saya tidak munafik. Banyak yang bilang, enggak, tapi gini. Nah, enggak mata keranjang, enggak. Cuma gini loh Pak, nginceng sedikit. Makanya saya bilang jujur di hadapan Tuhan. Kalau kamu punya kelemahan itu ya ngomong terus terang. Saya dulu ya gitu saudara, kalau mau berbuat dosa, sembayang. Loh, ngerti enggak? Kata-kata saya ini aneh enggak? Mau berbuat dosa, sembayang. Aneh enggak? Ayo, aneh enggak? Enggak pernah kamu lakuin toh? Enggak pernah. Sudah tahu mau berbuat dosa kok sembayang. Malah nyumput-nyumput dia tuh. Salah. Kamu tahu enggak kalau kamu ini lemah? Kamu dilarang tahu itu dosa, tetap kamu lakuin enggak? Iya, lah kenapa kamu enggak jujur? Oh kamu enggak ngomong ya Tuhan tahu. Aku kalau mau berbuat dosa ngomong, Tuhan, aku ini kepiye ini, kepengen berbuat dosa ini piye, tolongin dong. Kalau enggak boleh tolong kasih kekuatan bicarane, atur supaya tidak jadi. Kalau boleh, dek mbok diam gitu melakuke ya. Ngerti saudara? Saya tuh mbak Tuhan gitu, polos apa adanya. Terhadap istri saya juga segitu saudara. Saya sudah punya anak 3. Satu saat kepingin pacaran. Aku bilang yang. Padahal umur saya sudah 40 loh. 45 dipakai Tuhan. 40 pada waktu itu. Yang, kenapa? Loh aku kok kepingin pacaran ya? Istri saya bilang, pacaran mbak aku. Nggak bisa. Mbak siapa? Nggak tahu, belum tahu orangnya. Tapi kepingin pacaran mbak orang muda. Kok aneh-aneh? Nggak tahu. Apakah ini dinamakan puber kedua? Kok aneh siang aku bilang. Saudara tahu? Kalau perempuan lain dikasih tahu istri suaminya gitu pasti marah. Istri saya tidak. Sebab apa? Dia tahu. Aku dilarang tambah sengaja. Dia bilang gini, ya wis, kamu sembahyang, saya sembahyang. Sampai Tuhan yang buka jalan. Ya. Saudara tahu? Saya tidak mau. Tapi tetap saya jatuh. Karena apa? Gara-gara pelayanan. Ngerti? Bukan pelayanan sama orang, enggak. Ngelayani. Kakak istri saya satu saat datang ke rumah. Dia dilayani sama 2 hamba Tuhan. Sekarang si Ai sekarang hamba Tuhan Ai sudah pulang ke surga. Sama Dik dilayani perkara roh perzinaan. Jadi diusirin. Sore Tuhan bilang, Yusa, kamu tidak boleh ikut. Musir. Oh ya Tuhan, jadi saya tidak ikut. Enggak. Saya tinggal tidur. Sampai jam 11 malam belum keluar setannya. Nah, kan mereka mau pulang. Nah, istri saya disuruh sama hamba Tuhan. Panggil Pak Yusa dong, bantuin. Pikir istri saya dia disuruh Tuhan. Saya dibangunkan. Yang ini enggak bisa keluar, kamu diminta tolongan. Ya, aku pikirku juga disuruh Tuhan. Saya enggak tanya Tuhan. Padahal sudah dipesan tadi dah. Enggak tanya lagi, saya datang, saya jengkel. Makrah aku mbak setan ini. Setan, kamu ini gara-gara ini enggak bikin orang enak-enak tidur.
Sekarang aku perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Setan ini keluar, saudara. Keluar, dia bilang sama saya gini, hahaha, aku keluar dari kakakmu, tapi hati-hati kowe, tak bales. Sebabnya kamu sudah dilarang Tuhan, kok sekarang kamu ngusir aku? Kaget aku, loh, yang gue tadi tidak disuruh Tuhan, disuruh si A. Loh, kamu udah suruh Tuhan? Enggak, mati aku kelihatan. 2 bulan kemudian saya jatuh sama seorang perempuan. Saudara tahu? Ngerti enggak? Jangan melanggar firman. Karena pelanggar firman adalah dosa. Padahal saya bantu ngusir setan itu baik enggak? Itu pekerjaan Tuhan enggak? Saya punya kuasa ngusir setan enggak? Punya. Tapi lihat, melanggar jatuh. Saudara tahu? Dan saya jatuh, saya bilang, yang ini piye sekarang jatuh. Ya tidak apa-apa lah yang, bayangin istri saya. Tak doake. Satu saat Tuhan bilang, selesai, lepas. Sebelum lepas saudara, saya sampai pernah ngomong, Tuhan aku ini bukan Yudas. Keliru gue kasih nama. Wong aku ngerti firman, aku sekarang sudah khotbah, lihat tuh. Padahal pada waktu itu belum jadi hamba Tuhan full, tapi sudah khotbah, masih jadi dokter. Saya bilang, Tuhan salah. Tuhan bilang, aku tidak pernah salah memberikan kamu nama Yusak. Kamu tetap Yusak, bukan Yudas. Tapi perbuatanku, harga yang harus dibayar karena kamu melanggar firmanku. Kapan selesainya? Ada waktu hukuman itu. Saya lepas. Berapa saudara tahu? 1 tahun setengah. Berarti mahal sekali bayarnya. Mahal luar biasa. Lepas. Malah istri saya itu, perempuan itu diinjili saudara. Disayang. Lepas. Akhirnya menikah. Saudara tahu. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi yang Tuhan butuh setia. Nah, pada waktu setan itu mau gendong saya saya ditinggal saudara. Dia jengkel, marah, saya tinggal di atas gunung. Dia pulang. Aku bilang, loh Tuhan, kok ditinggal pulang? Tuhan Roh Kudus ini piye? Tuhan bilang, perintahin dong. Wah, aku dikasih tahu gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, balik. Terbangnya mundur. Saya naik di atas punggung, bawa aku kembali ke tempat kamu. Balik diterbang. Nah, dia tetap di depan saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, minggir. Minggir dia. Surut. Jalannya kelihatan. Naik saya. Naik. Tembus awan, saudara. Awannya itu kabutnya itu gelap. Gak bisa, padahal kanan kiri jurang. Aku bilang, Tuhan, ini aku salah jalan kan masuk jurang, maut. Ada suara bilang gini, percaya saja yang aku butuhkan kamu jalan dengan hati, motivasi hati tertuju kerinduan bertemu dengan Yesus. Masakan seorang minta roti diberi ular, jalan saya, gelap jalan aja. Plus lewat awan, plus di atas ketemu Tuhan. Tuhan Yesus sedang duduk gini, tangannya gini, dia bilang, selamat bertemu hambaku. Waduh, ketemu dia itu saudara, enggak dijanjiin apa-apa. Kayak setan janjiannya sih lumayan. Sama Tuhan Yesus enggak dijanjiin apa-apa, coba gini. Selamat hambaku. Tapi saudara tahu? Wajah Tuhan luar biasa. Enggak bisa saya berdiri, tersungkur saya. Tersungkur dah, waduh Tuhan. Nikmatnya, bahagianya luar biasa. Terus Tuhan berkata begini, ini hambaku, batu putih diberikan. Wah, saking bagusnya, saya taruh kepala, tak sunggi di sini di atas kepala. Pikirnya, waduh apa tuh bagus kayak gini. Lah berlian segini bagus ini sebeli sak balokan esok.
Masuk saudara. Loh. Masuk. Ini penuh, segini penuh. Wah, dek masuk kan tidak hilang. Nah, Alkitab bilang apa? Aku beri kamu batu putih, tidak ada orang tahu. Yang tahu. Itu ternyata masuk, saudara. Menyatu. Sudah masuk, saya senang. Tuhan bilang, terima lagi, satu lagi. Blok. Wah, saking senengnya, sini kan sudah ada. Tumpang ke pundanu di bau sini. Masuk sudah. Ces, tangan semua masuk. Seberapa. Wah, terima kasih Tuhan. Lagi tas masukin sini. Lagi sini. Lagi ujung. Penuh. Tapi ujung kaki belum. Segini ini belum. 2. Saya bilang, cukup Tuhan. Udah penuh. Tuhan lihat kakinya belum, Tuhan bilang, baik. Kalau kurang nanti minta. Tuhan tuh luar biasa. Tidak maksa toh. Setelah saya melayani Tuhan jadi hamba Tuhan 7 tahun. Baru saya sadar saudara. Bahwa ternyata kaki Tuhan yang belum ini. Kadang-kadang ingin membawa kita ke jalan yang dosa. Saya sadar doa puasa 40 hari 40 malam. Makan cuma 1 kali. Tuhan bilang gini. Kamu tahu kekuranganmu. Untung Tuhan. Engkau janji kalau kurang minta lagi. Coba. Aku tidak dijanji gitu. Ini 2. Penuh sekalipun kaki lemah. Jatuh dalam dosa. Semua kosong. Saudara tahu? Dan Tuhan berkata, terimalah 9 penuh. Saya bilang, aku tidak mau jamin, tidak mau saya. Aku jamin engkau. Saudara tahu? Watak saya super mata keranjang hilang. Hilangnya bagaimana? Udah bilang cabut, enggak bisa. Siapa bilang wong tertanam dalam daging. Jadi kalau lihat kamu tetap bisa bedain enggak? Oh itu cantik, itu manis, itu seksi, itu mole, itu mantep. Bisa. Tapi saudara tahu caranya Tuhan bagaimana? Ternyata itu tidak bisa merangsang pikiran maupun roh. Jadi kalau saya lihat saudara cantik, ada yang cantik, ada yang ini, saya malah gini, engkau itu luar biasa ya Tuhan, ciptaanmu itu kok aneh-aneh kayak gitu. Jadi saya bisa menikmati keindahan, tapi tidak ada nafsu atau apa rangsangan, tidak ada. Oh caramu ngilangi gini Tuhan, aneh. Dan lucunya saya hanya bisa tergerak apa tuh terangsang atau nafsu terhadap istriku tok. Ngerti gak? Kalau saya deket dia, kalau pelayanan gini, gak boleh saudara. Saya di kamar ciumi dia, gak boleh. Tuhan bilang, gak boleh, kamu kudus. Ini kamu perang, gak boleh kumpul sama perempuan. Jadi istri saya tidur ya tidur. Paling-paling, yang ngerti toh situasinya. Iya. Jadi tadi malam kalau kadang-kadang waktu di Melbourne ulang tahun saya lupa. Tak bangun tidur dicium saya. Loh kok cium-cium? Loh Tuhan boleh kok kalau hari ini nyium toh. Kenapa? Lah kowe ulang tahun. Oh iya. Loh, Tuhan nih luar biasa enggak? Dan saudara tahu saya melayani berapa tahun? Tahun 80 sampai tahun 99. Istri saya tidak boleh ikut. Kamu seorang diri. Karena kamu di medan perang pertama. Tidak boleh ikut. Dia ikut 2 kali ke Bali hampir mati. Kena santet. Dia pergi ke Australia pikir di tempat adik saya. Dia kena serangan setan. Pembuluh darahnya pecah semua mau mati. Aku bilang Tuhan salahnya di mana? Ikut melanggar firman. Tidak ada orang boleh ikut sama kamu. Karena kamu adalah di garis depan. Orang yang ikut kamu pasti kena tak tahan. Istri saya hampir mati 2 kali.
Jangan melanggar firman. Biarpun seolah-olah itu baik. Tapi tahu bahwa semuanya Tuhan sudah atur. Amin. Nanti terus lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Nanti disambung lagi dengan sidang jemaat yang lain. Supaya mereka tahu bahwa hidup dengan Yesus adalah hidup yang luar biasa. Dan Engkau taruh anak-anak-Mu ini di tempat mana? Supaya mereka dapat mencapai target yang Tuhan kehendaki. Supaya mereka dapat mengalami secara pribadi. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Roh dijelmakan menjadi daging. Mari Tuhan, jadikan aku menjadi seperti Engkau. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin.